Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dari kerja kelompok tugas presentasi GPB yang berjudul Kendali Fisika Kimia dan Lingkungan Terhadap Pembentukan Sinter Silika di Lapangan Panas Bumi El Tatio yang berada di dataran tinggi Cili. Anggota kami berisikan Faska, Maharani, Dena, Wika, saya sendiri, terus ada Cut, dan Cahyarani. Next. Ini adalah artikel utama dan artikel pendukung yang menjadi referensi dari presentasi kami. Next. Ini ada tabel kontribusi. Next. Terus selanjutnya ada outline. Yang pertama itu ada lokasi lapangan panas bumi, yang kedua kondisi geologi, yang ketiga tahap pengembangan lapangan, yang keempat tujuan studi, yang kelima data dan metodologi, dan yang keenam itu ada hasil dan pembahasan, serta yang terakhir ketujuh ada kesimpulan. Next, next. Lanjut ke pendahuluan. Yang ini ada lokasi, yang pertama ada lokasi lapangan panas bumi. El Tatio ini terletak di Altiplano, Ciri Utara, yang kering dan dengan curah hujan tahunan rata-rata 44 mm. Terus area ini memiliki iklim ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Terus untuk suhu harian dapat bervariasi hingga 35 derajat Celcius. Dan pada musim dingin suhu dapat turun hingga minus 30 derajat Celcius, yang mana menyebabkan terjadinya siklus beku cair secara frekuen. Next. Selanjutnya ada kondisi geologi. Urutan geologi yang muncul di daerah El Fatio ini meliputi sedimen laut jura, metaandesit jura kapur, dan sedimen kapur, ignimbrite miocen, andesit, dan aglomerat vulkanik, dan ignimbridasit dan riolit holosen, lava, dan kubah. Terus lapangan ini memiliki deposisi sinter silika yang terbentuk akibat evaporasi air panas. Selanjutnya itu ada kondisi geologi dan lokasi El Tatio ini menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan deposisi intersilika yang kaya akan mineralogi unik dan komunitas biologis yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Nah, selanjutnya adalah tahap pengembangan lapangan. Jadi pada tahun 1923, insinyur Italia mencatat pengukuran pertama yang dilakukan di wilayah ini. Selanjutnya antara tahun 1968 dan 1976, eksplorasi ini dilanjutkan oleh Chilean Economic Development Agency dan United Nations Development Program dengan mengebor sumur eksplorasi untuk menganalisis potensi panas bumi di wilayah tersebut. Namun, proyek-proyek ini akhirnya ditinggalkan dan meninggalkan sisa peralatan di permukaan yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Teknologi yang ditinggalkan ini terus bersentuhan dengan air bawah tanah, sehingga infrastruktur ini harus tahan berdampingan dengan aliran panas bumi yang menyebabkan kerusakan dan transformasi material. Bisa lihat di gambar 3 ini adalah jejak proyek energi panas bumi di El Tatio yang gambarnya sendiri ini diambil oleh LBM 1948 pada tahun 2008. Next. Lalu terdapat gambar 4 yang merupakan kerucut geser dan sumur panas bumi. Gambar 4 ini menunjukkan sebuah sumur panas bumi di mana jejak ini dihasilkan oleh mesin yang menembus dan mengebor ke dalam tanah dengan pipa yang turun ke bawah. Namun ini bukan hanya tentang gerakan menurun secara vertikal. Dalam gambar tersebut terdapat dua gerakan yang terlihat di mana bentuk geser menunjukkan aksi ke atas yang berlawanan dengan sumur. Boleh di next. Selanjutnya adalah tujuan studi. Yang pertama adalah memahami pengaruh kimia air dan kondisi iklim ekstrim terhadap tekstur dan mineralogi dari endapan sinter silikat di lapangan panas bumi El Tatio. Yang kedua adalah mengkarakterisasi air panas yang terdapat di wilayah penelitian. Yang ketiga adalah menghubungkan hasil analisis dengan kondisi ketinggian tinggi, kimia air, dan suhu udara. Dan yang terakhir adalah memahami dampak kondisi lingkungan terhadap pembentukan sinter silikat. Adapun data dan metodologi yang digunakan, di mana data yang dibutuhkan adalah yang pertama, analisis kimia air panas termasuk pH, konsentrasi arsenik, boron, dan silika. Yang kedua, data suhu pada berbagai titik pengukuran dalam sistem hidrotermal. Yang ketiga, informasi tentang curah hujan tahunan dan pola musiman. Yang keempat adalah data suhu harian dan tahunan. Yang terakhir adalah komposisi mineral sinter yang diendapkan di sekitar sumber air panas, termasuk opal A dan mineral aksesori lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengukuran FWHM. Yang kedua, analisis XRD. Yang ketiga adalah scanning elektron mikroskop. Yang keempat, deteksi elektron sekunder. Yang kelima adalah energi dispersif X-ray spectrometry. Dan yang terakhir adalah mikroskop polarisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cahyarani. Baik, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Next. Berdasarkan data geokimia sampel air panas, didapatkan pH dan suhu air dengan pH yaitu dominan mendekati netral dengan angka 6,5 sampai dengan 7,5. Suhunya 76,9 sampai dengan 87,6 derajat Celcius. Untuk unsur kimia, kimia air panas dijadikan dengan konsentrasi SiO2 terlarut, Ca dan K yang tinggi. Pada tabel 1 yaitu data geokimia El Tatio Thermal Springs, di mana konsentrasi AS tinggi di semua sampel dengan nilai lebih dari 17 mg per liter. Namun konsentrasi AS tertinggi ada di set 4 dan 5. Kemudian untuk konsentrasi SO4 paling tinggi ada di set 3 dan paling rendah ada di set 4 dan 5. Untuk set 4 memiliki konsentrasi silika mendekati jenuh dengan angka 291,67 mg per liter. Dari data geokimia tersebut diambil kesimpulan terdapat dua kelompok komposisi berdasarkan set yang dipilih, yaitu kelompok 1 terdiri dari set 2 dan 3 memiliki konsentrasi klorin rendah, natrium dan litium tinggi, bikarbonat dan magnesium yang tinggi,
yang memungkinkan terjadi percampuran air panas dan air meteorik. Sedangkan kelompok 2 yaitu terdiri dari site 4 dan 5 dengan konsentrasi klorin tinggi, natrium dan litium rendah, bikarbonat dan magnesium rendah yang mencerminkan campuran air meteorik yang lebih rendah. Berdasarkan tabel biokimia tersebut, ditarik grafik pada gambar 5, yaitu grafik konsentrasi silika dan suhu air berupa set 4 ini mendekati garis biru, menandakan set 4 ini lebih jenuh dibandingkan set-set lainnya. Next. Kemudian ada sinter mineralogi and texture. Pada lapangan El Tatio ini, berdasarkan warnanya, dibedakan menjadi dua sinter, yaitu sinter putih yang ada di side 2, 4, dan 5, kemudian ada sinter berwarna di side 3 dan 6. Untuk ciri-ciri dari endapan sinter putih ini memiliki tekstur kolom yang ada di gambar 6A dan 6A, B, dan C. Kemudian struktur internalnya berpori dan berlapis pada gambar 6E. Kemudian tersusun sebagian besar oleh opal A dan menunjukkan sedikit kemunculan fase mineral lain. Kemudian ciri selanjutnya yaitu morfologi opal A yang seperti bola-bola halus yang diagregasi secara acak membentuk gugus botrioidal. Teksturnya mikro yang teramati berupa lempengan silika yang ditunjukkan pada gambar 7D, laminasi silika berpori dan masif pada gambar 7E, dan kolom serta jalan mikro pada gambar 7F. Next. Kemudian untuk ciri dari endapan sinter berwarna ini menunjukkan tekstur percikan dan luapan tepi kolam karena dekat dengan fan setting, ditunjukkan oleh gambar 8A dan B. Kemudian tersusun atas laminasi makroskopis dengan variabilitas warna putih, coklat muda, abu-abu, kuning, dan merah tua yang ditunjukkan pada gambar 8C. Kemudian terdapat kerak merah yang menandakan zona subairal dan kerak hitam yang menandakan zona subaqueous ditunjukkan oleh gambar 8C dan D. Pada skala mikro, sinter berwarna tersusun atas bola-bola opal A yang terpisah dan teragregasi, ditunjukkan oleh gambar 9B dan C, hampir sama dengan sinter putih. Namun bola-bolanya ini lebih bergelombang, yang ditunjukkan oleh gambar 8C, dan kasar pada gambar 9D, dan runcing pada gambar 9E. Bola-bola mikro kasar ini ditemukan di set 3 dan 6. Bola-bola mikro berduri ditemukan di set 6, yang ditandai oleh kerak hitam yang menandakan zona subakuatik. Berdasarkan analisis kimia SMEDS, bola-bola berduri menandakan AS konsentrasi AS dan FE-nya tinggi, serta kandungan unsur kecil seperti Ca dan Al. Kesimpulan dari sinter mineralogi dan tekstur ini diambil kesimpulan, yaitu setelah melihat fase opal A yang melimpah di mana-mana, kemudian berdasarkan pengamatan Sam juga mengungkapkan bahwa halit dan gipsum merupakan mineral umum dalam sinter El Tatio yang diendapkan di permukaan. Namun berdasarkan analisis XRD, ada juga kehadiran mineral lain seperti mika, amfibol, kuarsa, dan plagioklas. Ditunjukkan oleh gambar 10. Next. Slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Vika. Ya, selanjutnya untuk komponen biotik dari sinter El Tatio ini, yaitu ada mikroorganisme yang mengalami silifikasi sesuai filamen mikroba, yang mana diameternya ini dapat bervariasi. Terus horizon kaya diatom terdapat di site 6. Terus selanjutnya itu ada material tanaman relatif terdapat di site 3, 4, dan 6. Sedangkan partikel serbuk sari yang mengalami silifikasi ditemukan dalam laminasi sinter dan kolom site 4 dan 3 dan 4. Terus selanjutnya adalah filamen mikroba suhu tinggi hingga sedang dengan diameter kurang dari 4 mikrometer terdapat secara acak. Terus ada filamen mikroba suhu rendah dengan diameter lebih dari 5 mikrometer yang diidentifikasi di site 3. Terus secara khusus mikroba dengan diameter mendekati 1 mikrometer ini diamati di permukaan kolom sinter dan di dalam laminasi sinter dari sinter kolom di site 3 dan 5. Terus selanjutnya ada laju presipitas silika. Nah, rata-rata laju presipitasi silika di El Tatio ini adalah 0,86 mg per hari per slide dengan mempertimbangkan slide yang sejajar dan tegak lurus yang sama dengan 0,63 kg per tahun per meter persegi dengan mempertimbangkan luas presipitas di slide tersebut. Terus namun, laju presipitasi silika lebih tinggi di slide yang ditempatkan tegak lurus dengan aliran air, dengan rata-rata 1,17 mg per hari per slide, dibandingkan dengan slide yang ditempatkan sejajar dengan 0,46 mg per hari per slide. Terus dari laju presipitasi ini kita menggunakan dari slide ke-3. Next. Selanjutnya, kontrol fisika kimia pada presipitasi silika di El Tatio. Sebenarnya slide ini hanya memperjelas bagian Wika dan Rani tadi. Jadi, tingkat keteraturan struktur sinter El Tatio dipengaruhi oleh sifat opal A yang dominan, keberadaan mineral tambahan, dan komposisi kimia unik dari air panas geotermalnya yang ada di lapangan El Tatio. Penggabungan kation seperti Na, K, atau Al ke dalam struktur silika, baik sebagai ion penghubung antar partikel silika maupun melalui pengikatan pada gusiranol internal, yaitu SiOH, dapat mempengaruhi keteraturan struktural silika pada lapangan ini. Sinter di El Tatio ini menunjukkan keberadaan mineral berskala nano hingga mikro atau mineral non-kristal yang berpotensi menyebabkan superposisi pita lebar opal A dengan mineral lain. Hal ini menghasilkan nilai FWHM yang lebih tinggi dan mencerminkan kompleksitas komposisi mineraloginya. Jadi, di gambar 12 ini ada jejak XRD dari sampel, di mana bagian atas ada nilai FWHM-nya di 8,32 theta, dan di bagian bawah ada FWHM 7,82 theta. Next.
Selanjutnya, sinter El Tatio ini terdiri dari bola opal A halus serta bola opal A kasar dan runcing. Di mana bola opal A halus ini dapat kita lihat di gambar B dan gambar C ini juga masih lumayan halus. Dan di bagian gambar D dan E itu udah masuk ke bola opal A kasar dan runcing. Di mana morfologi silika ini tidak berhubungan dengan pematangan fase silika karena nilai FeHM sampel sinter tersebut tinggi. Endapan sinter di sekitar kelompok mata air panas yang kurang encer tidak menunjukkan kandungan mineral tambahan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara konsentrasi unsur-unsur tersebut dalam air panas yang saat ini mengalir dan banyaknya halit, gypsum, dan kahnit dalam endapan sinter. Selanjutnya, analisis XRD terhadap sampel sinter El Tatio membuktikan adanya mika, amfibolkarsa, dan plagioklas. Ini bisa dilihat dari gambar XRD yang ada di gambar 13A. Namun, kemungkinan besar mineral ini berhubungan dengan fragmen detrial yang tertiup ke dalam endapan sinter oleh angin dari batuan vulkanik di sekitarnya. Selanjutnya, laju pengendapan silika ini bervariasi menurut jarak dari lubang. Laju curah hujan rata-rata untuk longsoran sejajar dengan nilai aliran minimum ini ada di 0,4 mg per hari atau sekitar 1,34 kg per tahun per meter persegi. Laju curah hujan rata-rata untuk longsoran tegak lurus dengan aliran air maksimum itu di 1,17 mg per hari atau sekitar 3,4 kg per tahun per meter persegi. Sinter silika opal A ini memiliki kepadatan rata-rata sekitar 1,8 gram per cm kubik dan pada El Tatio endapan sinter mencakup sekitar 2 km kali 0,5 km dengan kedalaman rata-rata 1 meter sehingga sekitar hampir 6.000 kg per meter persegi massa silinter terjadi di lapangan El Tatio. Laju curah hujan yang ditentukan secara eksperimental dan konstan sepanjang waktu, maka sinter El Tatio akan mulai terbentuk antara 1.500 dan 4.000 tahun yang lalu, dan usia minimum berdasarkan perhitungan curah hujan maksimum dan minimum yang diperoleh secara eksperimental. Selanjutnya terdapat implikasi lingkungan. Yang pertama itu tekstur mikrosinter khas yang terdiri dari lembaran terlipat dan partikel kompleks secara struktural yang menunjukkan percabangan, pembengkakan, dan umumnya berakhir dengan bentuk air mata. Hal ini dapat menunjukkan kondisi lingkungan mata air panas mempengaruhi morfologi silika. El Tatio mengalami pembekuan dan pencairan akibat variasi suhu harian yang tinggi yang memungkinkan pembentukan tekstur sinter yang terkait dengan pembekuan. Yang kedua, pembekuan sebagian dari air termal menyebabkan konsentrasi semua komponen kimia yang terlalu di sekitar partikel es karena hanya air murni yang membentuk kristal es. Proses ini secara lokal meningkatkan presipitasi silika di area sekitarnya. Selain itu, hal ini menciptakan perbedaan topografi antara permukaan yang mengalami partikel es dan yang tidak. Pembekuan sebagian air panas dan perbedaan evaporasi di lokasi dengan topografi tinggi mempercepat presipitasi silika dan mempengaruhi pembentukan tekstur mikro. Fluktuasi suhu harian di El Tatio dengan siklus pembekuan pencairan malam hari mempengaruhi pembentukan pelat silika yang dapat mengalami kerusakan dan diskolasi pada siang hari. Deposit sinter El Tatio mengandung filamen mikroba dengan berbagai ukuran, mencerminkan variasi suhu air seiring waktu dan kondisi lingkungan yang berubah. Di El Tatio, filamen mikroba suhu tinggi dan menengah dapat hidup berdampingan, mencerminkan adaptasi terhadap variasi suhu di area dekat ventilasi. Selanjutnya, perbandingan antara El Tatio dan sistem sinter lainnya. Sinter El Tatio dapat dianggap unik karena memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, terletak di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut dan terpapar pada kondisi lingkungan ekstrim, seperti osilasi suhu udara harian yang tinggi dan angin kencang. Yang kedua, menampilkan tekstur yang terkait dengan pembekuan, seperti pelat silika dan mikrokolom serta ridge. Dan yang ketiga, mineralogi tambahan mencakup mineral arsenik dan boron yang sangat larut, yang mengendap akibat evaporasi total dan dari air yang kaya arsenik dan boron. Lalu, laju presipitasi silika di lapangan El Tatio lebih tinggi dibandingkan Cistern Spring, namun serupa dengan Page Pool, meskipun kandungan silika di El Tatio lebih rendah. Pembekuan dan pencarian. El Tatio mengalami pembekuan dan pencairan akibat variasi suhu harian yang tinggi yang memungkinkan pembentukan tekstur sinter yang terkait dengan pembekuan. Dan yang terakhir, kandungan arsenik, boron, kalium, dan kalsium di air pada lapangan El Tatio lebih tinggi dibandingkan sistem sinter lainnya, dan mineral arsenik serta boron yang langka ditemukan di sinter El Tatio. Berikut adalah kesimpulan yang itu satu, pengaruh kondisi iklim yang mempunyai presipitasi kecil dan evaporasi besar, serta kimia yang mengandung banyak silika membuat silika terendap lapisan demi lapisan dan menghasilkan tekstur laminasi. Pengaruh kimia juga membuat sinter silika terbentuk dari opal A yang sebagai mineral primer dan halit dan gypsum sebagai mineral sekunder. Dua, air panas yang terdapat pada El Tatio terkarakteristik oleh kandungan sodium klorida dan silika besar dengan suhu yang variabel. Tiga, titik didih akibat ketinggian suhu udara dan air yang unik dan variabel membuat reaksi kimia pada endapan sinter menjadi unik dan variabel. 4. Kondisi lingkungan ekstrim dalam variasi suhu dan angin yang ekstrim membuat sinter berbentuk spiky karena angin yang mengendalikan jalur pengendapan sinter. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.